Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ada rasa takut sekarang. Kenapa ada rasa takut? Megatrust misalnya. Kita takut gempa bumi besar yang berjarak, yang berjalan dari Sumatera, Jawa dan seterusnya, keliling dunia. Jangankan gempa yang sangat dahsyat seperti itu. Bahkan kiamat pun kita sudah sadar akan terjadi. Tentu kita harus menyiapkan bagaimana caranya supaya itu tidak menjadi sesuatu yang menakutkan. Caranya kagumi Allah. Hanya itu. Hanya dengan cara mengagumi Allah maka kita akan tidak takut oleh apapun. Tidak takut menjadi miskin, tidak takut gempa bumi, tidak takut tsunami, tidak takut apapun. Dan apapun yang terjadi, kita yakin itu karena Allah yang kita kagumi yang melakukannya. Ketika kita tahu bahwa itu adalah dilakukan oleh Allah, maka kita akan tenang-tenang saja tentunya. Nah, jangan sampai kita takut. Bagaimana caranya? Biasakan Allahu Ahad itu hadir dalam diri kita. Allah itu satu saja. Satu saja. Yakin bahwa Allah itu hanya satu? Ya, yakini dengan cara kita terus bergantung kepada Allah. Hanya kepada Allah kita bergantung. Kalau kita tidak bergantung kepada Allah, kita tidak terlatih untuk bisa mengagumi Allah. Ada seorang yang mengangkat seorang anak asuh. Kemudian anak ini dirawat sedemikian rupa dengan cara yang tidak terlalu menyenangkan, tapi terus dilakukan. Sampai pada akhirnya si anak asuh ini tergantung kepada yang merawatnya. Dan malah akhirnya takut dia ditinggalkan oleh yang merawatnya. Nah, kalau kita pun tergantung kepada Allah, terus kita bergantung pada Allah dan kita yakin betul bahwa Allah yang merawat kita, maka kita akan takut ditinggal oleh Allah. Kalau sudah takut ditinggal oleh Allah, ada yang lebih penting hadir dalam diri kita. Apa? Kita rindu bertemu dengan Allah. Nah, kalau sudah rindu bertemu dengan Allah, kira-kira gempa bumi yang dahsyat itu akan kita takuti tidak? Udah enggak lagi. Sudah tidak takut oleh apapun, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada takut dan tidak ada kesedihan yang akan menimpa kita. Dan ini adalah kesehatan. Kemarin orang sakit, takut oleh COVID. Saking takutnya jadi gampang sakit kena COVID. Coba kalau tidak takut, biasa aja. Maka sakit itu, penyakit itu tidak akan datang menyerang kita. Kemudian kita takut oleh apapun, hadir dari rasa sakit. Ini harus ada upaya penyehatan hati. Sehatkan hati kita. Pertama yang harus kita lakukan untuk menyehatkan hati apa? Buang atau hindari penyakit ain. Ain itu mata. Tapi kalau tunanetra, ainnya apa? Telinga atau panca indera yang lainnya. Jadi hindarkan penyakit panca indera. Iya kan? Ada dengar kabar tentang Prabowo gimana, marah kita. Tentang Anies Baswedan, marah kita. Itu karena kita sakit pendengaran kita. Kita terkena penyakit. Penyakit ain itu apa sih? Kabitaan. Mudah ngiri. Nah, ngiri teh lawan yang nganan ya. Mudah tergiur ya. Mudah tergiur. Kabitaan, jangan. Kita jangan sampai punya penyakit kabitaan seperti itu. Mata kita ngelihat iklan pengen. Itu jadi sakit. Kalau saya punya uang 1 juta, ada barang yang saya idamkan dari sejak dulu harganya 1,5 juta. Uang saya masih kurang 0,5 juta kan itu. Itu bisa jadi pikiran. Kalau sudah jadi pikiran itu bisa jadi sakit hati kita. Jadi GERD ya. Inna fil jasadi mudghatan. Ya. Sesungguhnya pada jasad seseorang ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila dia sehat-sehat semuanya, apabila dia sakit-sakit semuanya. Siapa? Allah fahiya qalb. Dia adalah hati. Dan bagaimana caranya supaya hati ini tidak terserang penyakit? Lindungi mata kita. Tong kabitaan. Apa ya? Jangan udah ngiri, ngiler. Apalagi tergiur, pengenan seperti itu. Nah, nantinya hayangan itu jangan.
Ada orang yang sudah jelas penghasilannya segini, malah tidak punya penghasilan, terus ngelamun pengen seperti orang lain. Janganlah, beda orang lain. Ada seorang wanita pakai kerudung bagus. Kerudung bagus banget. Terus disukai oleh wanita yang satunya lagi. Akhirnya dia beli kerudung yang sama di toko yang sama dengan harga yang sama. Dia langsung mikir, kenapa ya sama dia cocok kerudungnya, sama saya enggak, kan itu. Udah, itu melonjong wajahnya, kamu bulat, kan beda meren, kan itu. Warnanya juga harus beda. Jangan, tidak semua yang orang pakai bagus itu bagus untuk kita. Jangan semua orang yang eh, kita anggap cocok itu cocok untuk kita. Beda. Sudah. Pertama, hindarkan penyakit mata. Yang kedua tadi, la ilaha illallah. Harus ada ketergantungan kita kepada Allah. Bukti kita menyatakan bahwa itu satu apa? Allah Samad, kita tergantung pada Allah. Kenapa bergantung pada Allah? Karena Allah beda dengan makhluk hidup, beda dengan binatang, manusia yang melahirkan, dilahirkan. Terus, la walam yakullahu kufuwan ahad. Allah itu juga berbeda karena dengan benda-benda yang lainnya. Kan ada orang pegang batu, pegang dari batu ya. Maka ente bakal kebal, tahan peluru, kan itu. Tahan kadek gitu kan. Ada yang seperti itu, silakan saja, ada dilindungi oleh jin lah ya. Tapi kita hanya bergantung pada Allah saja. Maka hati kita akan sehat. Kemudian berikutnya tampil sebagai hamba yang bisa menempatkan diri sebagai hamba Allah. Ya. Ibadur Rahman. Kita tahu Allah pengasih penyayang ya, karena kita tahu Allah pengasih penyayang ya sudah. Kita tempatkan diri kita sebagai seorang yang bisa disayang oleh Allah. Gini, istri itu kan tugasnya sholat, saum, taat kan itu. Bagaimana istri menempatkan diri sebagai seorang yang bisa menempatkan diri sebagai istri bagi suaminya? Taat. Dan ciri istri mah taat atuh. Kalau tidak taat mah bukan istri meren. Ya enggak? Ciri di kamar. Aduh. Yang tidak, ya yang disebut istri apa? Setelah akad nikah yang disebut istri apa? Taat. Nah, kalau bukan taat bukan istri. Sparring partner kan itu. Iya enggak? Nah itu. Jadi udah, Ibadur Rahman siapa? Apa yang disebut siapa hamba Allah yang bisa menerima kasih sayang Allah? Nu bisa dipikanya yang taat, yang ibadah, yang sujud, yang merendah, yang menjadikan agama sebagai nasihat dan menjaga dirinya dengan agama agar pantas menjadi hamba yang disayang oleh Allah gitu. Siapa diantaranya yang tidak sombong? Ciri hamba Allah apa? Yang paling dekat, yang sadar bahwa Allah Akbar kan itu, sadar bahwa Allah itu dekat. Karena Allah itu besar. Karena sadar Allah itu besar, kita sadarnya apa? Kecil. Siapa yang disebut hamba Allah? Yang sadar bahwa dirinya kecil. Kalau yang sombong hamba Allah bukan. Itu pantas disebut hamba Allah karena dia sudah mempertuhankan dirinya sendiri. Alladzi yamsuna 'alal ardi haunan. Mereka yang mampu berjalan di muka bumi ini merendah. Insya Allah nggak akan takut orang yang merendah. Diancam sama orang sejahat apapun ya saya mengawe badai payahan yang seteguna kan itu ya. Brek banget gitu. Dan siapa yang takut mendapatkan kematian rada sombong itu? Membela diri wajib. Tapi takut nggak boleh. Dan siapa yang takut? Orang yang sombong. Yamsuna 'alal ardi haunan. Kemudian waladina wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila dia diajak ngobrol, dibully, dikata-katain, diejek atau dihina, tetap yang dia lakukan adalah menyebarkan keselamatan. Qalu salama. Terus yang dia sebar keselamatan, terserah orang lain mau buat jahat sama dia. Mangga kumadinya, lu mau nyurangin gua mangga. Yang pasti saya tetap jadi ahli surga. Itu. Nggak peduli orang lain mau ahli neraka. Kenapa kita mikirin orang yang jadi ahli neraka yo? Sibuk nggak kita mikirin ahli neraka? Sangat sibuk kita. Mikirin itu jelek, ini jelek, itu jahat, ini jahat. Sibuk kita mikirin ahli neraka. Mending sibukkan diri kita menjadi ahli surga. Bener tuh? Capek. Mikirin yang ahli neraka yang nggak pernah mau tuh. Terus kita berusaha menasihati orang. Gini. Kita bertemu dengan orang yang kalau dia orangnya salah. Ngaco. Terus kita pengen ngenasihatin dia. Janganlah kalau dia tidak minta dinasihati. Siapa? Orang yang tidak minta dinasihati pada saat dinasihati mental itu. Nggak akan masuk. Siapa yang bisa dinasihati? Orang yang minta. Kan itu ya. Orang yang minta dinasihati. Kalau tidak bisa dinasihati, nasihati jangan. Atau tidak minta. Jangan, nggak usah. Anak saya suruh pakai jaket kalau pakai motor. Nggak mau aja, abang kuat. Badannya gede. Wah, kuat, aku mah kuat. Kuadinya lah.
Saya udah nggak bisa nasihatin lagi. Tahu-tahu Allah memberikan iklim dingin aja tahu-tahu. Kira-kira pakai jaket tuh. Akhirnya pakai juga. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berikan iklim supaya dia melakukan kebaikan. Jangan kita nasihati dia dengan nasihat kita yang belum tentu masuk ke hatinya. Sepakat? Iklim. Tahu iklim? Nah, cuaca. Iklim mas susu. Susu iklim ayah baheula. Kejamanan. Kejamanan. Nganggap kau orang teh zaman purba. Itu. Jadi bagaimana caranya supaya orang dapat nasihat dari kita? Gak usah, kita bikin iklim saja. Ustad, istri saya rudet Ustad, nggak bisa dinasehati. Ya gak usah, istrinya nggak mau dinasehatin kok. Kitanya jadi laki-laki hebat, iklim di rumah asik gitu kan. Supaya istri saya sholat gimana? Siapkan sajadah di mana-mana. Supaya dia selalu nginjek sajadah. Terus kalau tetap nggak aja, siapkan aja kain kafan jeung keranda di pinggir rumah. Bapak itu apa itu? Mercy. Buat apa? Buat ngantar jenazah. Kenapa di sini kan mama pengen. Saya yakin sholat dah. Insya Allah dah ke. Terus bapak mau gitu sama aku tetap ya. Iklim yang harus kita bangunnya. Karena dalam Islam yang disebut tawasobil hak, tawasobi sober itu bukan silih omongan, bukan. Saling menasehati gitu kan. Dalam kebenaran, bukan saling ngomong, bukan. Berbagi ilmu itu yang disebut tawasaubil hak, tawasaubil sober, tawasaubil marhamah tuh berbagi ilmu. Terus berbagi karakter, sikap kita. Kalau gini, kalau sekarang kita ini duduk udah santai, tiba-tiba datang Agim. Kira-kira kumaha? Nyari si mual Agim. Nyari si dia sudah punya dirinya sudah punya iklim indah kan? Iklim bagus, iklim menarik, duduk kita semua nyingrai. Komono tukang udut mah geus bau rokok geus ngisi pasti kan itu. Ya. Ya. Artinya apa? Artinya kita akan hormat, kita akan tunduk, bahkan tidak minta dinasehatin pun nunggu Agim ngomong kan itu. Nunggu bicara seperti itu. Kalau memang dia sudah mampu, karena dia mampu membuat iklim dalam perjalanan hidup. Datang suami, datang ke rumah, anak-anak tahu-tahu duduk aja. Ada papa teh tenang, pak nasehatin pak. Kan minta meren kalau papanya enakan. Tapi membuat papa datang bari kumis kaluhur, nges hese. Papa datang kabur semua, iklim gitu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama gitu. Waladina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Mereka bangun tengah malam, sujud, tahajud. Kemudian berdoanya juga bukan minta duit, bukan minta jodoh. Rabbana sif anadzaba jahannam inna adzaba kana qarama. Ya Allah, berikan lindungi kami dari siksa api neraka karena kami yakin betul tahu persis bahwa siksa neraka itu begitu pedih, kejam. Hanya itu yang dimintanya. Kira-kira kalau hanya takut oleh neraka, sieun teu sih ku gempa bumi? Wah. Dia takutnya oleh sesuatu yang paling besar, jahanam, iya kan? Ada yang takut, ada lagi yang lebih dalam dari jahanam, well, lain well eta, neraka well tuh ada palung ya, satu lembah yang dalam dan sangat dalam di neraka jahanam, dan jahanam sendiri berlindung. Ya Allah, jangan ada orang yang masuk ke sana. Itu. Jadi yang paling ditakuti itu jahanam. Kira-kira sieun keneh teh sih oleh dunia? Enggak lah, enggak akan takut lapar, enggak akan takut apa. Ya, seperti itu, Masya Allah. Nah sahabat, hadapi apa sih gempa bumi besar teh namanya? Megatrust. Megatrust ini dengan apa? Dengan keimanan kita. Mega naon? Bener kan Megatrust? Bukan Megawati kan? Oh, bukan. Ibunda terhormat itu mah. Oke. Megatrust, hadapi Megatrust ini dengan sungguh-sungguh. Sesungguhnya apa? Keimanan, ya. Kan ada Mega Cinema, ada segala rupa mega tepan. Megabyte ada, gigabyte ada, nyata itu baru Megatrust, belum lagi Gigatrust, kabayang tuh sih. Bubuk pisan dong kalau Gigatrust. Teratrust, kabayang hancur, lebur. Nah ini yang yang harus kita waspadai betul ya. Hati-hati jangan terlambat membangun iman, bisi nggak keburu, ya kan? Kan kita tidak tahu datangnya Megatrust kapan. Kemarin Sukabumi Trust aja udah endek-endekan 5 megapiksel.
Oh, skala Richter bukan megapiksel ya. 5,4, 4,5. 5,4 skala Richter kita udah gempa gempa. Baru sedikit itu. Nanti kita akan lewat sirat, jembatan menuju surga. Dan goncangannya bisa 200 skala Richter. Yang beriman dia akan nempel seperti Spider-Man. Nempel gitu kan? Di jembatan Sigana Spider-Man ke surganya. Dan nempel terus. Itu seperti itu. Jangan terlambat membangun iman supaya kita tidak menyesal pada saat kejadian, ya. Dengan iman kita sehatkan mata kita, telinga kita, panca indera kita. Dengan iman kita sehatkan hati kita. Dengan sehat hati, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu saja. Mohon maaf. Ya, di sini yang hadir banyak di sini. Ya biasalah ikut nongki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.